Baik, kita mulai dengan micro pipeline. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan nanti silahkan langsung bertanya atau ngacung ya. Kita mulai dengan ini micro pipeline. Nah, jadi ceritanya di sebelum-sebelumnya kita sudah bicara tentang arsitektur ya, kan kita bicara tentang arsitektur, terus ada kita memodelkan salah satu dari komponen dari modul yang ada dalam sebuah arsitektur itu storage RAM ya, maksudnya bukan external storage tapi RAM, memori. Kemudian kita ingin memodelkan memori tersebut secara notasi dengan menggunakan CSP, Communicating Sequential Processes. Kemudian dari itu kita ingin mencoba melakukan codingan dengan menggunakan Golang, yang mana Golang ada beberapa notasi ya yang bisa kita mirip-miripkan dengan notasi CSP. Jadi kita membuat sebuah modelnya itu kita modelkan dalam bentuk CSP, CSP kita golangkan ya, kemudian kita nyoba. Nah, memodelkan RAM itu ada race condition ya, yang mana PR-nya kemarin itu tentang race condition. Nah, sekarang kita meningkat sedikit, kita akan meningkat ke dalam arsitektur dari bukan prosesor ya, bagaimana kita memproses data secara lebih cepat gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan saya ada guest lecture juga dari alumni kita, tapi ini kita mulai dari micro pipeline dulu. Mengapa micro pipelines ini menarik ya? Yang pertama, author-nya adalah Ivan Sutherland. Ivan Sutherland ini salah satu pakar, dia awalnya dari komputer Utah, kalau nggak salah Utah, di Amerika Serikat. Nah, di sana itu pada zamannya banyak temuan-temuan terkait dengan komputer graphics. Nanti kalau dilihat ya, komputer-komputer graphics yang terkait dengan cikal bakalnya perusahaan Pixar, itu banyak kan dari Utah. Nggak tahu kenapa dari Utah ya. Utah, dari sana itu banyak jebolan-jebolannya yang akhirnya nanti lari ke Pixar, computer graphics, 3D animation, dan lain sebagainya. Yang intinya bagaimana melakukan pemrosesan 3 dimensi ya. Wah, itu kan membutuhkan hardware khusus. Perlu diingat ini zaman dulu itu kan hardware lambat ya. Berarti harus didesain gimana membuat hardware-nya bisa khusus ya, itu desain-desain dari komputer. Maka muncullah orang-orang jagoan dari sana. Salah satunya Ivan Sutherland. Ivan Sutherland ini nantinya dia bekerja di, seingat saya Park ya, Palo Alto Research Center ya, di Palo Alto. Jadi nanti dari Utah maka akhirnya pindah-pindah kemana-mana si Ivan Sutherland ini ke Palo Alto Research Center Park, Xerox Park ya, punyaannya Xerox. Kemudian dia di sana mengembangkan mouse. Jadi mouse itu ya, graphical user interface GUI, komputer ada GUI-nya, ada keyboard, ada mouse. Nah, ini sebenarnya salah satu dari temuannya si Ivan Sutherland. Ya, jadi ini lumayan hebat sih ya Ivan Sutherland ini. Kemudian nantinya dia pindah kemana-mana. Saya nggak tahu sekarang dia ada di mana ya. Nanti harus saya cek lagi. Terus terakhir setahu saya dia pernah juga menjadi fellow di Microsoft ya, menjadi fellow di Microsoft. Nah, dia salah satunya dia memiliki ide tentang bagaimana membuat prosesor ya, prosesor menjadi lebih cepat ya. Jadi gimana kita mengubah arsitekturnya jadi lebih cepat. Ingat salah satu alasan kenapa kita tertarik utak-atik arsitektur itu kita ingin meningkatkan kinerja dari prosesor ya. Satu ada meningkatkan kinerja, dua bisa juga membuat apa namanya? Energinya efisien. Jadi menghemat baterai ya. Ya ada bisa menghemat baterai, bisa urusan computing power-nya cepat ya, proses cepat ini pilihan kita. Ya, nah, dia punya ide yang dia sebut micro pipeline. Kemudian micro pipeline ini idenya berkembang lah ini. Nah, micro pipeline ini juga menjadi salah satu foundation dari prosesor asinkron ya, asinkron. Jadi dari dulu ada keinginan ingin membuat prosesor yang asinkron, yang clock-nya tidak bersamaan. Kalau sekarang yang ada sekarang tuh clock-nya sinkron ya. Clock semuanya berdasarkan dengan clock. Jadi kalau kita punya satu sistem,
yang mana dia lambat, maka semuanya harus diperlambat sesuai dengan bagian atau modul yang paling lambat tersebut ya. Misalnya ada satu modul yang dia hanya bisa di-clock 1 GHz katakanlah. Maka yang lainnya pun yang biarpun bisa 5 GHz, mau 3 GHz juga harus nunggu yang 1 GHz ini ya, maka semuanya speed-nya bergantung pada 1 GHz ini. Nah, kalau kita asinkron, bagian yang cepat bisa bergerak cepat, yang lambat bisa bagian lambat gitu ya. Jadi masing-masing bisa berjalan sendiri-sendiri. Tetapi desain asinkron susah. Salah satunya adalah si micro pipeline. Kemudian si micro pipeline ini diimplementasikan, nanti ada satu prosesor di UK, di Inggris sana, mengimplementasikan microprosesor dengan konsepsi micro pipeline. Terus Ivan Sutherland ini akhirnya mendapatkan Turing Award ya, kalau di dalam bidang computer science, award-nya adalah salah satu award-nya adalah Turing ya, Turing Award. Nah, ketika dia mendapatkan ini, dia biasanya merepresentasikan atau mempresentasikan papernya, konsepnya, maka biasanya ini konsep papernya inilah yang dipublishkan. Jadi ini sebetulnya ini adalah presentasinya dia ya. Jadi ini sebenarnya ini presentasinya dia. Maka di sini kan kelihatannya tidak terlalu teknikal banget makalah ini ya. Ada makalahnya lagi yang lebih teknikal. Ini karena dia presentasinya dia untuk menjelaskan apa sih prinsip dari si micro pipeline. Ya. Oke, jadi di sini ada introduction-nya ya. The pipeline processors provide high speed because their separate stages can operate concurrently, much as different people on a manufacturing assembly line work concurrently on a material passing down the line. Ini jadi ini sebenarnya kita ingin melakukan space ya. Ini mana saya? Ya. Mana ini ya? Oke. Nah, ini annotate. Draw. Jadi dia, nah oke. Because I plan to describe a variety of pipeline processor. Jadi ini buat dia cerita-cerita ya tentang pipeline processor. Jadi pipeline processor, or more simply just pipelines, operate on data as it passes along them. The latency of a pipeline is measured on how long it takes a single data value to pass through it. The throughput rate of a pipeline is a measure how many data values can pass through it per unit time. Ya, jadi sebetulnya kalau pipeline prosesor ya, saya nggak tahu bentuknya kayak gimana gitu ya. Jadi kayak gini mungkin ya di pipeline gitu ya. Nah, jadi prosesnya diam gitu ya, seolah-olah ya. Data itu flow through gini ya. Ini datanya ke arah sana. Gitu ya, datanya diproses. Ya, jadi kayak gitu. Nah, ini bisa menarik ya, karena prosesor ini bisa melakukan edge detection misalnya. Ya. Prosesor yang ini shape detection ya. Nanti prosesor ini melakukan apa ya, jadi lebih edge detection tuh misalnya dari gambar tuh dia deteksi kotak-kotak, oh ini ujung-ujung, yang ini bilang oh itu shape-nya kotak, ada shape-nya lingkaran atau segitiga atau apalah gitu. Yang ini mungkin higher level ya, shape misalnya mata ya, apa nggak tahu lah ya. Tapi dia bentuknya kayak gitu ya. Jadi datanya ngalir ke pipeline-nya gitu ya. Gitu ya. Processor maksudnya operate on data as it passes along them. Jadi ke sana ya tadi. Jadi gitu ya si pipeline processor. Oh, kayak pipeline gitu ya. Pipelines both store and process data. The storage elements and processing logic in them alternate along their length. I will describe pipelines in their complete form later, but first I will focus on focus on their storage element alone, stripping away all the processing logic. Strip of all processing logic, any pipeline acts like a series of storage element through which data can pass. Nah, jadi nanti dia cerita tentang ini ya, pipeline itu dia ceritanya dari bentuk storage dulu ya, nanti bisa yang lain-lain ya. Ini mouse dulu. Oke. Jadi kita sambil baca ini katanya. Pipelines can be clocked or even driven depending on whether their parts act in response to some widely distributed external clock or act independently whenever local events permit. Some pipelines are inelastic. The amount of data in them is fixed.
The input rate and output rate of an elastic pipeline must match exactly. Yang ini apa? Sinkronus ya. Strip of any processing logic, an elastic pipeline acts like a shift register. Jadi biasanya kalau ini ya, bentuknya kayak gini lah ya. Ini processing. Ya. Seolah-olah gitu ya. Jadi pindah set atau yang sebelah kanan dulu sebenarnya. Set ya, pindah datanya tuh gitu ya. Jadi kayak ya. Other pipelines are elastic. The amount of data in them vary. The input rate and the output rate of an elastic pipeline may differ momentarily because of internal buffering. Strict of all processing logic, an elastic pipeline becomes a flow-through first in, first out memory, or FIFO, kalau bahasa Indonesia. Kalau di sana FIFO ya. FIFOs may be clocked or even driven. Their important property is that, balik lagi ke atas, that they are elastic. Jadi ada register yang kita geser bersamaan, cek ya. Ada register yang tergantung dari kontennya. Misalnya kita punya 10 register, dia nunggu aja ya. Misalnya kita punya. Gitu ya. Saya gambar di pennya. Ya, misalnya ya. Kalau yang tadi di clock sama-sama, kontennya itu 5 ya bersamaan jegrek geser kanan gitu ya. Kalau yang kontennya yang elastik dia bisa ada 2 dulu ya, misalnya ada datanya 2 gitu ya. Yang lain kosong, digeser clock berikutnya lagi, yang 2 ini pindah ke kanan ya. Pindah sini, yang ini pindah gitu ya. Nanti digeser lagi, ini pindah ke sana, yang ini pindah ke sini gitu ya. Geser ya. Jadi dia bisa juga gitu, terus nanti ada data masuk lagi ke belakangnya gitu. Jadi dia sebenarnya FIFO ya, FIFO. Ini yang elastik yang kayak gini. Nah, dia tergantung ya, datanya itu bisa lebih cepat atau enggak ya. Nanti kita lihat ya, the micro part of this name seems appropriate to me because micro pipelines contain very simple circuitry, because micro pipelines are useful in very short lengths, and because micro pipelines are suitable for layout in microelectronic form. Jadi dia nanti cerita idenya dia tentang micro pipeline. Ada banyak macam-macam lagi ya. Jadi kenapa dia I have chosen micropipeline as a subject of this lecture for 3 reasons. Jadi ini kan tadi ya Turing Award lecture ya kan. Ya. First, ya jadi dia itu lecture for 3 reasons. First, mobile micropipelines are simple, easy to understand. Ya. Second, I see confusion surrounding the design of FIFO. The third reason, I have chosen my subject address. Geser lagi. Sorry. Third reason I have chosen my subject address the limitation imposed on us by clock logic conceptual framework now commonly used in the design of digital system. Jadi dia akan kenapa dia the third reason dia melihat bahwa sekarang banyak desain itu clock ya atau sinkronus ya. Jadi dia bilang I believe that this conceptual framework of mindset mask simple and useful structure gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Jadi nanti dibaca aja ya. Ini bagus ya, tapi intinya transaction signaling. Oke, dan dia nah, ini mana ya? Oke. Dia cerita ya ini mana tadi? Until recently only hardly few use the transaction signaling conceptual framework for design because it was too hard. Ini dulu PhD saya, kebetulan kenapa saya milih ini karena PhD saya seperti ini gitu ya. Jadi konsep transaction signaling ini memang agak susah sehingga orang-orang tidak mau melakukannya karena ini susah gitu ya. It was nearly impossible to design the small circuits of 10 to 100 transitions that form the elemental building blocks from which complex system are composed. Ya. Jadi kalau membuat
sistem susah dulu ya. 10 sama 100 transistor aja dulu susah ya buatnya gitu ya. Jadi ini susah banget lah buat sistemnya ya, yang asinkron ini, yang signal transition. Moreover, it was difficult to prove anything about the resulting compositions. Ya, jadi tadi ya mendesainnya susah, terus membuktikannya bahwa itu benar ya, itu susah. Membuktikan itu nanti on a formal level basis lah. In the past 5 years, however, much progress have been made on both fronts. Charles Molnar ini and his colleagues at Washington University have developed a simple way to design the small building blocks. Ya, jadi ini ada jagoannya itu di Charles Molnar di Washington University. Ada lagi Martin Rems, PLS Club at the Technical University of Eindhoven has been working effective on a mathematics of event-driven system. Nah, ini si Martin Rems itu dia mencoba memformulasikan secara formal gitu ya. These emerging conceptual tools now make transition signaling a lively candidate for widespread use. Jadi dia intinya tuh dia ini ya, kalau sekarang sudah pantas lah ya untuk didesain lebih jelas. Lagi ini ingat ya, ini tahun 89, sekarang harusnya lebih masuk akal lagi. Ya. Jadi ini oke. Two conceptual frameworks. Ya, jadi dia lihat ini ada 2 conceptual frameworks. In the clock logic conceptual framework, ini clock logic ini biasanya yang kita sebut sinkronus ya. Semuanya bergerak berdasarkan clock ya. Ya. Registers of flip-flops operating from a common clock separate stages of processing logic. Jadi biasanya ada berapa ini ya, ada register atau flip-flop gitu ya. Terus nanti dia di-drive oleh clock dari ini ada suatu clock gitu ya. Clock system yang ngedrive mereka lah gitu ya. Kan ya. Jadi gitu maksudnya gitu ya. Each time the clock enter its active state, a new data element enters a register. Ya, jadi kalau kita punya data gitu ya, nanti di clock ya. Clock gitu. Biasanya gini lah. Kalau kita pipeline ya. Each time the clock enter its active state, jadi kalau ini aktif ya, cek aktif, maka a new data element enters a register. Jadi data yang di sini masuk ke sini. Ini juga sama, data yang di sini masuk ke sini. Data yang di sini masuk ke sini kalau ini pas aktif gitu. Ya. Data elements march forward through successive registers in lockstep. Ya, in lockstep. Lockstep itu maksudnya di clock bersamaan. Ceklek, 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 ceklek. Ya. Each taking a fixed number of clocks. A fixed number of clock cycle to pass through the fixed number of registers and intervening logic stages built into the system. The clock logic conceptual framework is widely used, satu, because it's offers simple way of designing computer equipment, satu ya. 2, because it is widely taught and understood. 3, because parts that operate the clocks are widely available. 4, because some noise has died away by the time clock event occurs. Jadi ya itulah kenapa orang-orang mendesain pakai sinkron atau pakai clock ya karena desainnya jadi simpel ya karena nanti state space-nya jadi lebih kecil. 2, because it is widely taught and understood ya karena biasanya diajarin tuh gitu ya orang-orang bersamaan ya. Nanti kalau desain hardware kayak gitu. 3, because parts that operate with clocks are widely available. Sekarang tuh komponen-komponen yang clock ya yang pakai clock itu tersedia banyak. Nanti kita lihat ya Mueller si elemen itu jarang dipakai. And 4, because system noise has died away by the time clock event occurs. Jadi kalau kita nyalain clock ya, katakanlah gini, kata clocknya aktif aja katakanlah ya. Pasti lagi naik ke atas, ya flag aktif gitu ya, processingnya. Terus nanti ya, pas lagi di sini tek 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 itu nanti udah diterima datanya. Oh noise boleh terjadi di sini 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 gitu ya. Noise-nya udah selesai, kita bilang aktif jeglek gitu ya. Jadi nanti noise-nya udah hilang gitu ya. Jadi dia ada butuh waktu untuk noise-nya hilang baru kita bilang aktif ya. Jadi gitu. Jadi ya noise-nya misalnya mungkin sebentar atau apa ya. Jadi seolah-olah kita mengatakan bahwa ketika dia aktif misalnya aktifnya aktif high kayak gini bukan aktif high ya, aktif kalau ini edge ya, kalau aktif high yang di sini ya. Maka noise-nya dianggap udah nggak ada ya, udah stabil ya. Baru
kita bisa eksekusi. Ya. Nah, yang kita mau kita akan mengubahkan itu ya. Jadi ini kira-kira gitulah ya. Nanti bisa dibaca detailnya. Oke. Terus dia cerita ini ada konsep gini gini gini. Dia bilang gini, problemnya adalah kita tuh sudah terlanjur banyak diajarkan tentang clock system. Jadi kalau kita mau ngajarin unclock system atau asinkronus itu susah banget karena orang-orang di kepalanya udah terasosiasi dengan itu gitu. Sama dengan ide sesuatu gitu ya. Jadi kita harus unlearn. Nah, contohnya dia bilang gini, boleh nggak nih nanti ya dilakukan sendiri, nggak harus dijawab ya. Without lifting your pencil from the paper, connect dots with 4 straight lines. Jadi kalau kita katakanlah dikasih kesempatan tanpa ini misalnya harus ngonek semua dot tapi dengan 4 garis misalnya 1, 2, 3, 4 nggak boleh ya. Berarti bisa sisa 1. Oke, nggak kayak gitu. Mungkin apa? 1, 2, 3, malah lebih susah ya 4. Jadi bisa nggak ya kita melakukan ini semuanya terkoneksi dengan hanya 4 straight lines ya. Jawabannya ada, silakan mikir sendiri ya nanti. Ini tebakan biasa aja. Kenapa? Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kita itu sering terfokus oleh boundary yang ada atau diberikan oleh sistem-sistem yang lama. Jadi kalau digambarkan gini kita punya pikiran boundaries padahal enggak ya. Nanti dipikirin ya. Nah, ya jadi kita bicara secara umum ini ambil contoh ya. Contoh adalah seperti di bawah ini nanti ya. Ya. Mana ya? Oke, ini ceritanya panjang lah ya. Sebentar, saya nggak pengen baca semuanya ya. Ya. The clock logic conceptual framework is poorly matched the FIFO design for another reason as well. Jadi di sini ada alasannya kenapa clock itu nggak bagus dibandingkan unclock ya. Sinkronus itu jelek dibandingkan asinkronus gitu. FIFOs often connect senders and receivers that have separate clocks. Nah, jadi susah ya. Misalnya kalau kita punya satu sistem ya. Ini sendernya, sender ini receiver. Kalau clock-nya sama ya, ini clock-nya sama ya. Nah, ini bisa kita atur. Misalnya ini clock-nya sama ya. Tek 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 tek. Tapi kalau clock-nya beda, kalau misalnya ini dia punya clock sendiri, ini punya clock sendiri ya. Punya clock sendiri, ini clock-nya beda lagi nih. Clock 2, kecepatannya beda segala macam. Nah, ini susah kalau ingin berkomunikasi dengan ini karena clock-nya beda ya. Nah, ini bikin kadang-kadang susah gitu ya. Jadi ini kita ngikut clock yang mana? Nah, biasanya kita disinkronisasi antara dua clock ini untuk kirim data antara dua sistem ini susah banget ya. Ya. Jadi ini susah banget. Oke. Ya, jadi gimana ya ini yang membuat kita susah. Terus berikutnya lagi adalah jadi ini banyak ceritanya gitu ya. Nanti ada gitu ya. Nah, sekarang dia mengusulkan bahwa beda nih. Kita akan mengusulkan sesuatu yang disebut adalah transition signaling. Ya. Biasanya kalau kita membuat sebuah sistem desain, hardware design, biasanya kita menggunakannya active high atau active low ya. Nah, pada saat dia high, maka data boleh berubah ya. High data berubah, yang low jangan ya misalnya. Atau sebaliknya gitu. Nah, kalau ini enggak ya, kita akan mengatakan bahwa sekarang base-nya on transition ya, transition. Jadi kalau dia mengatakan transition signaling, apa sih transition signaling? In transition signaling, any transition either rising or falling has the same meaning as illustrated in figure 2. Ya. Either kind of transition is called event. Jadi ada sinyal dari low ke high atau high ke low. Kalau di dalam transition signaling ini sama, nggak harus kita pas lagi active high atau active low, enggak. Kalau gini kita mengatakan bahwa ini tuh event, ini event. Ya. Jadi event mau from 0 to 1 atau 1 to 0 sama event ya. Pokoknya ada transition ya. Gitu ya. Jadi sebetulnya dia tuh
edge trigger, tapi triggernya tidak dari yang low ke high, tapi high ke low juga sama. Nah, jadi berarti sebetulnya kita punya potensial ini gini aja udah bisa kelihatan nantinya bahwa kita punya potensial menjadikan speed kita 2 kali lebih cepat ya. Nah, gitu ya. Tapi bukan hanya itu aja gitu ya. Jadi itu ya. Nah, jadi gimana sih ya ini ya? Nah, sekarang kita lihat ini aja dulu konsepnya. Nah, yang sebelah kiri bawah ya. Jadi ini ceritanya panjang ya. Kalau kita punya dua buah sistem ya, ini ada sender, ini ada receiver. Ya. Ini baik hardware ataupun software ini mirip-mirip lah ya. Nah, apalagi kalau nanti receiver-nya ini harus nge-receive dari banyak sender ya, misalnya receiver nanti ada sender lagi ya. Sender 2 gitu ya. Nanti ada sender 3 gitu ya. Misalnya nanti ya, ke si receiver ini nantinya gitu ya. Tapi kita lihat di satu dulu aja. Kalau kita punya sender dan receiver, gimana sih terjadinya? Nah, pertama kan si sender harus taruh data di sini ya dulu. Datanya di sini pertama nggak jelas dulu, terus datanya udah available ya di sini. Maka setelah dia datanya ada di situ, si sender bilang, receiver, saya mau request ke kamu. Ini datanya silahkan diambil. Data sudah siap di sini. Oke. Si receiver ngambil data, ya. Setelah dia ngambil data, oke, data sudah saya ambil. Ya, jadi nomor 3 itu data sudah ambil itu acknowledgement. Di satu sediain data dulu, udah siap, baru dia ngirim request. Hey, data udah siap. Receiver ngambil data, setelah selesai dia bilang data sudah saya ambil. Nah, sender boleh ngubah data. Nah, dengan cara begini maka ini kita sebutnya namanya ini the request and acknowledge ini yang common kita lakukan ya. Nah, cuma ada masalah, ada quote and quote masalah. Jadi ini adalah disebutnya namanya two phase, dua phase ya. Ada dua phase ya, two phase nih. Kayak gini, two phase. Jadi pertama sender active phase ya. Yang kedua adalah receiver active phase. Jadi yang pertama si sender tadi ya taruh data terus dia bilang hey ya. Jadi sender aktif dulu ya. Terus dia bilang oke. Ya. Terus habis itu si receiver aktif ya. Oke gitu ya. Jadi bolak-balik gantian gitu ya. Ini two phase ya. The sender is free to change the data during its active phase. Ya. Jadi dia misalnya dia bagian aktif ya, aktif. Dia ubah-ubah data kayak saya tadi skenernya, oke, dia ubah, terus oke, data sudah stabil saat gitu ya. The sender is free to change the data during its active phase and makes an event on the request wire after it has made the data valid. Jadi kalau data yang udah valid, oke, baru dia bilang request tadi. It must hold the data constant during the receiver active phase. Jadi udah itu kan ya. Nah, maka sekarang yang ini jadi inaktif ya. Yang aktif adalah sekarang adalah yang si receiver ya. Sekarang dia aktif ya. Begitu dia aktif, maka data yang di sini tuh harus tetap stabil, nggak boleh diubah-ubah sama sender. Si receiver aktif ya, aktif ya. Dia baca dulu ya. Setelah selesai baru dia bilang, "Oke, saya sudah acknowledge." Maka sekarang si sender aktif lagi. Gitu ya. Jadi ini yang umumnya kayak gini lah ya. Kalau kita mau ya. Ya. Nah, ini yang biasa ya. Makanya ini disebutnya istilahnya adalah a bundled data interface. Jadi kalau kita baca in addition to an arbitrary number of data wires ini bisa satu data 1 bit bisa 8 bit bisa berapa terserah ya. An arbitrary number of data wires, an interface following the two-phase bundled data convention has two signaling wires here called request and acknowledge. The sender puts valid data on the data wires itu, and then produce an event on the sorry ini salah, ini harusnya bukan, ini adalah di request wire.
The receiver takes the data and then produce an event in the acknowledge wires. The request and acknowledge wires are sometimes given other names. Jadi ini namanya mungkin beda-beda ya. Read, write atau apalah ya, request. Tapi intinya seperti itu gantian ya. Gitu ya. Ini yang konvensional. Nah, sekarang dia ngeliat ada cara lain nggak ada gitu ya. Nah, maka dia bilang sekarang dia bilang itu two phase ya. Nah, sekarang kita bilang ya. Sites ya, ini ada satu orang lagi namanya Sites dulu ya. Saya lupa dulu. Dulu saya kayaknya dulu juga saya pakai ya referensi ini. Describe the protocol of figure byte that have commonly called two-phase bundle. Oke. Ya. Oke ya. Nah, sebentar. Ini geser dulu. Susah ya. Ntar saya clear dulu. Oke. Sites describe the protocol. Nah, ini ya, dulu ya. The protocol of figure 4 yang ini ya. Nah, the two-phase part ya, two-phase bundle data. Nah, sekarang ini ceritanya beda lagi nih. Kita lihat gambarnya aja lah ya. Kalau tadi gambarnya kayak gitu, nah sekarang dia ini ya. Kalau tadi request dan acknowledge-nya itu buat event ya. Nah, sekarang event-nya tuh kita lihat tadi yang kita sebut event tadi itu adalah ini ya. Gini-gini itu event, gini-gini itu event juga ya. Jadi edge ke atas atau edge ke bawah ini event lah ya. Oke. Sekarang kita punya data ya, ini kayak di gambar 4 ya, kita lihat ini data. Kalau gini-gini artinya datanya invalid ya. Jadi datanya invalid gitu ya. Terus datanya udah valid. Nih data di sini udah stabil ya, valid. Oke. Ya. Cycle pertama data valid, makanya dia sudah valid, maka data ini men-trigger ini event. Oke, data Faris. Si request bilang ke tadi ya di sini receiver ya. Request lari ke receiver, jegrek. Ya ini. Request dari yang ini tuh request ini sorry, ini malah bukan receiver ya harusnya. Request ini dari ya. Ini tuh request itu kalau kita lihat request kayak tadi ya. Ini sender ya. Ngirim request ya, kalau ini receiver ya. Oke, sender kirim request. Oke, data sudah ready gitu ya. Ya, nah data sudah ready itu kemudian si receiver-nya nunggu dulu ya, dia consume dulu datanya, dia baca dulu datanya di sini. Kalau udah selesai, dia bilang, "Oke, saya sudah selesai." Select. Oke, ya. Udah selesai, maka data boleh berubah lagi. Data berubah lagi. Kalau datanya udah siap dikonsum ya, udah siap dikonsum, oke. Maka si sender bilang, "Saya udah siap." Ya. Nah, perhatikan di sini ya, bahwa kalau tadi siap itu adalah high to low, kalau sekarang low to high. Terus dia datanya dikonsum oleh si receiver, terus kalau udah siap, receiver bilang, "Oke, saya sudah siap." Gitu. Jadi cuma dua phase saja. Two phase. Nah, jadi ini nggak perlu active high, active low segala macamnya. Nah, inilah yang two phase yang disebutnya nanti yang dipakai di micro pipeline. Ada pertanyaan dulu sebelum kita nanti sebentar lagi nih saya pindah lagi ya. Ini tentang signaling. Kalau belum ada jempol. Oke. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanya, kalau enggak jempol. Silahkan. Udah ya? Oke, udah. Nah, sekarang gimana ya kita buat rangkaian yang untuk mendeteksi ini ya, seperti itu. Solusi lain tuh kita juga bisa pakai clock, 2 clock ya, tapi ini tuh confusing ya, clock-nya ada clock 1, clock 2, yang mana clock-nya asal nggak overlapping. Oke. Nah,
Sekarang dia bilang, kalau saya membuat rangkaian yang pengen buat signaling tadi ya, dengan two phase bundle data ini signaling, itu komponennya apa aja? Nah, malah kita bilang komponennya itu ada beberapa. Makanya kita bilang arsitektur ya. Arsitektur adalah komponen atau modul beserta interaksi di antaranya. Nah, kalau di dalam micro pipeline komponen utamanya apa? Nah, ternyata komponennya ada banyak ya. Yang pertama adalah komponennya adalah XOR. Hanya kita udah tahu semua ya XOR ya. Jadi XOR, when an input of an XOR circuit changes state, its output also changes state ya. Jadi XOR ini sebetulnya kalau beda akan berubah kan ya, akan berbeda. Kalau cuma 2 input ya, jadi kalau XOR kalau 2 input ya itu ya. Input ya, kalau inputnya sama dia outputnya 0, kalau inputnya berbeda outputnya berbeda gitu ya. Jadi kalau salah satu misalnya dari 00 ya berubah jadi 01 gitu ya, salah satunya berubah jadi 1 gitu. Nanti di sini akan berubah jadi 1. Ini berubah jadi 0 lagi, 0 lagi ya. 1. Jadi ini tergantung dari inputnya itu. Nah, kalau orangnya banyak misalnya, kalau orangnya banyak ya, kalau orangnya ada 3 inputnya gitu. Oh ya bolehlah ya. Nah ini kita sebut elemennya kalau banyak itu sebutnya namanya merge gitu ya. Ini nanti komponennya kayak gitu ya. Nah sekarang kalau kita kan tadi itu ya. Nah kalau sekarang ngedeteksi edge tadi. Kalau misalnya kita pengen ada yang namanya event ya. Gini. Nah, event ya. Tadi satu event. Gini juga event ya. Event. Gimana caranya? Nah, mendeteksi adanya event itu adalah Mueller-C element. Nah, jadi seolah-olah nih, the Mueller-C element ya, ini seperti N dari event, tapi dia ya, when both inputs of a Mueller-C element are in the same logical state, the Mueller element state and its output are copies of that state. When the two output differs, the Mueller element uses internal storage to retain its previous state and holds its output unchanged. Jadi, nah sekarang kalau ini kan, kalau si XOR kan inputnya berubah, outputnya berubah ya. Kalau ini ini enggak ya. Jadi kalau misalnya ini ya, ini kalau kita bilang nih X, Y, Z gitu kan ya. Kalau ininya 0, maka Z-nya 0. Kalau ininya 1, Z-nya 1. Kalau berbeda, misalnya ini 01 atau 10, maka dia itu previous Z. Previous Z. Jadi kalau tadinya 0 tetap 0, kalau tadinya 1 tetap 1. Nah, ada some kind of memory gitu. Menarik juga ya. Jadi agak bebas ya. Jadi dia bukan XOR, kalau XOR atau OR ya, dia bukan OR. Karena kalau ininya berbeda, dia kalau XOR sama OR kan tergantung inputnya. Kalau ini nggak previous ya, previous elemen, gitu ya. Jadi ada some kind of memorinya gitu. Jadi dia seolah bilang kalau state-nya sama, maka output-nya adalah state tersebut. Kalau state-nya berbeda, maka dia previous. Itu si elemen. Ada pertanyaan dulu ini tentang si elemen ini. Jadi kita mengintroduce satu komponen yang beda lagi. Si elemen ini. Ya. Aneh juga Pak, ini ada elemen yang bagus. Ternyata si elemen ini elemen yang keren amat gitu ya. Jadi nanti kita lihat ini elemen ini keren si elemen ini. Ya. Nah ternyata si elemen ini kalau kita buat rangkaiannya, ternyata rangkaiannya tuh gampang ternyata ya. Kalau kita buat, kalau kita punya kapasitor rangkaiannya kayak gini ya. Tapi kalau kita tidak punya kapasitor, kalau kita bicara tentang microelectronics kan susah buat kapasitor ya, kalau microelectronics itu kan ya. Lebih mudah buat transistor. Nah ini si elemen tuh bentuknya kayak gini. Si elemen itu bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah sebuah elemen yang kita sebut namanya si elemen. Dia ada memori yang dalamnya. Jadi MOSFET ya. NMOS dan PMOS ya. Jadi ini cuma gitu aja. Nah, ini kayak gini tuh bisa dibuat dengan sangat efisien kalau kita bicara tentang
CMOS implementari CMOS. Nah, dulu salah satu bagian dari S3 saya buat komponen si elemen ini, saya pakai banyak untuk membuat, dulu saya membuat prosesor ya sebenarnya, pitch tracking prosesor dengan menggunakan si elemen ini. Tapi sayangnya, saya ada salah satu desain saya yang kebalik, saya lupa ya. Saya kebalik rasanya. Kebaliknya tuh ini, seingat saya tuh saya salah ya. Si Z-nya ini saya salah. Saya waktu itu Z-nya bukan ini, tapi yang saya jadikan Z yang ini. Keluar Z gitu. Jadi saya salah desain waktu itu. Saya lupa ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi komponen saya acak-adut kan. Harusnya yang saya buatkan Z yang ini bukan yang itu ya, kebalik saya. Jadi komponennya nggak jalan. Ya. Jadi ini adalah ya, Mueller si elemen. Nah, menarik ya. Nah, tapi si elemen juga bisa, ini kan kalau tadi ya, kalau inputnya sama, output sama. Nah, kalau sekarang bisa juga kalau saya tambahin lagi ya, ini bisa juga saya kasih 0 di depannya gitu ya. Saya boolean gitu ya. Jadi kayak gitu tadi kalau si elemen gitu, kalau yang ini bisa saya kan gini juga gitu ya. Nah, kalau ini kebalikannya ya. Kalau X dan Y misalnya 00, output Z kan jadi 1. Jadi kalau X-Y-nya 1, 1, ini outputnya 0. Kalau X, Y, Z-nya berbeda, Z-nya previous Z. Ya ini seperti ini kita tambahin ini aja lah ya. Karakter di depannya. Seperti itu aja lah ya. Jadi bisa gitu juga. Jadi ini buat komponennya sangat gampang ya. Nah, udah. Jadi dia kalau kita buatkan ya si elemen itu bentuknya kayak gini. Nah, jadi dia logiknya adalah gini ya. Sorry. Logik dari si elemen itu adalah seperti ini. Ya. If inputs match in state, misalnya dua-duanya adalah 1, ya, then copy it for the output. Nah, ini. Else hold previous state. Kalau ini 0, ini 1, ya ininya outputnya ya previous state, apapun previous state-nya. Ya. Kalau ini tinggal kebalikannya gitu. Jadi, if inputs match in state, then invert it for the output ya. Kalau ini 00 ya outputnya 1, kalau ini 11 ya outputnya 0. Kalau ini 0 atau berbeda maka dia previous state gitu ya. Atau if input differs in state, then copy copy the upper for output ya, jadi ini. Else had held atau hold previous state. Jadi si elemen bisa diinikan ya, tapi ini kalau mau kita kasihkan inverter juga boleh. Nah, based on si elemen tadi, kita bisa buat komponen-komponen lain ya. Jadi komponen lain, nah misalnya kita bisa buat komponen, nah yang nanti, nah tugas Anda itu nanti kita buatkan ini, tugasnya Anda salah satunya adalah buat ini ya. XOR bisa, si elemen, gampang bisa. Nah, toggle ini asik nih, toggle. Gimana membuat toggle ya kalau ini? Ini bisa sederhana ya. Toggle itu ya, steer events to its output alternately, starting with the dot. Jadi kalau event pertama masuk ke sini. Ya. Event kedua masuk ke sini. Event ketiga masuk ke sini. Event keempat masuk ke sini ya. Event itu either ini ya atau ini ya. Eventnya sama aja ya. Yang disebut event. Toggle ya. Nah, kalau select, nah ini misalnya ini 0 ya, maka event itu terus ke sini. Ya. Kalau ininya 1, maka event itu ke sini. Ini ya. Steer events according to the Boolean value of its diamond input. Nah, ini yang remember nih, menarik ini, call. Call remembers which client, R1 atau R2, call the procedure R, and then after the procedure is done, returns the matching done event to on D1 or D2. Jadi ini katakanlah ya, kalau saya di sini punya prosedur atau sistem yang mau dipakai rame-rame ya, ini ya. Nah, di sini ada sistem 1 ya. Ada sistem 2. Ya. Nah, kalau sistem 1 duluan misalnya saya request dulu ya, request itu. Ya. Maka si ininya eventnya ini akan lari ke sini. Nanti selesai ininya panik sini. Kalau nanti ada request lagi R1 ya ini event ya, jadi event ya, eventnya masuk ke sini, diteruskan eventnya ke sini. Gitu ya. Jadi call itu tergantung siapa duluan ya.
Kalau arbiter, nah arbiter ini milih dulu ya, milih dulu. Jadi sebentar mana nih mouse. Ya. Nah kalau arbiter kan kalau tadi itu sebetulnya kalau yang satu ngecek lagi gimana pas lagi requestnya. Oh ya nggak bisa gitu ya. Nah kalau ini arbiter tuh milih dulu ya. Misalnya sistem satu ya, dia bilang saya request gitu. Nah si grant ini dia bilang oke, grant. Nah, jadi sinyal grantnya ke G1 ya, grant. Nah, terus di satu setelah selesai ya, dia akan bilang dan. Nah, gitu. Ya. Setelah itu baru salah satu lagi dari R1 atau R2 ini bisa request lagi. Ya. Jadi kalau tadi ini seolah-olah ini dari dua sistem ke satu ya, ini dari satu sistem ke dua lah ya. Ya. Bisa gitu ya. Oke. Nah, ini semuanya bisa kita gunakan sebagai kontrol dari sistemnya. Jadi kontrol form micro pipeline. Jadi ini semuanya ya logic modulesnya ini untuk events ya tadi bisa and or ini kita buat komponen-komponennya kayak gini. Nah, nanti apa yang kita bisa buat? Nah, ya, nanti kita bisa buat gini nih. Control circuit ya. Jadi misalnya saya punya beberapa register ya. Register. Nah, nanti registernya itu bisa datanya itu bisa kontrolnya itu kayak tadi ya sebentar. Ada kotak. Oke. Saya punya kotak. Nanti dibaca ya. Gimana saya mengendalikan ini kan kalau biasanya kita clock ya. Kita clock semuanya di bawah. Sorry ini gambarnya nggak bagus ya. Kita clock di bawah. Nah, sekarang nggak ada clock. Nah, gimana caranya gitu kalau nggak bisa di clock ya? Oh, nggak bisa di clock ya? Berarti gimana? Nah, berarti kita makainya si ini. Kontrolnya ya. Jadi si elemen ini tadi dipakai untuk kontrol si ini. Yang berikutnya nanti untuk kontrol si ini. Jadi yang ini tuh untuk kontrol si ini satu ya. Yang ini untuk kontrol si dua, yang ini kontrol si tiga, yang ini kontrol si empat. Jadi dia ininya apa? Data dari sini itu ya. Nanti kalau dia kosong dia pindah nih langsung. Sorry, warnanya beda aja. Jadi kalau saya ada data masuk ke sini, oh di sini nggak ada apa-apa. Nah nanti dia akan otomatis pindah ke sini. Oh nggak ada apa-apa di sini, ini pindah ke sini. Oh di sini masih ada, nah dia berhenti. Nggak geser sendiri. Ya karena dia signalnya itu belum boleh kan lagi. Kalau ini udah keluar ke sana, nanti ini langsung masuk ke sini. Ya. Tadi kalau pindah ini berarti kosong lah ya. Maksudnya ya dia harusnya pindah ya. Tadi harusnya nggak gitu ya. Harusnya lebih, ini gambarnya agak susah ya. Harusnya saya lebih bagus lagi dalam hal menggambarnya ya. Jadi misalnya tadi ya. Itu kan. Nah, untuk ini sih yang rangkaian ini tuh rangkaian dipakai untuk kontrol ya. Rangkaian ini tuh ya, tadi. Misalnya R in ya. Nanti ada acknowledge-nya dan lain sebagainya ya. Nanti di sini A in ini dari A yang satu deh dan acknowledge-nya dan lain sebagainya lah ya. Nanti dilihat lah ya detailnya. Yang mana nanti yang ini juga ya nanti ada acknowledge-nya kan. Request in. Ya, nanti ada acknowledge-nya lagi. R. Clock-nya gitu ya. Nanti acknowledge-nya ada baliknya lagi mana sebentar. Ya, ini ada acknowledge-nya. Nantilah ya. Kalau belum ngopreknya nanti agak susah jelasin ya. Nantilah saya jelasin lagi ya. Biar gampang dulu ya. Anyway, ini adalah untuk mengatur flow ke kanan ya. Itu kalau kita punya komponen ya. Nanti lihat ya gimana ininya. Nah, ini bisa kita buat menjadi lebih kompleks lagi. Nah, kita lihat halaman berikutnya lagi. Ya, tuh. Oh, sorry, ini hanya switch-nya aja ya. Nanti bisa gimana kita bisa melakukan switch ya. Event control storage element. Storage element itu kayak gimana ya? Nanti di flip flop
dibuatnya gimana gitu ya. Jadi ini nanti kalau kita pengen membuat sebuah micro pipelines without processing, nah bentuknya kayak gini. Ya, jadi kalau kita buat rangkaian, rangkaian yang ini yang bentuknya kayak gini ya. Itu nanti kita bisa membuat register ya, register ini tuh bisa ini inputnya ada 1 2 banyak ya ini. Makanya ini digaris ya. Ini ya, misalnya 1 bit, 2 bit. Ini dicontohkan 2 bit ya, tapi kita bisa bikin sampai n bit gitu kan ya. Nah, nanti bisa ke sini. Bentuknya kayak gini. Jadi register ini kita sambungkan register berikutnya lagi ya. Nah, CP-CP-nya ini kita sambungin seperti tadi ya. Kalau di sini ada lagi gitu ya. Ini ada C, ada P-nya, sambungin gitu ya. Jadi dia akan flow ke kanan secara otomatis gitu ya. Jadi register ya. Jadi kalau kita membuat sebuah register yang langsung dia geser ke kanan, Vivo yang geser ke kanan sendiri tanpa ada clock kayak gini misalnya. Nah, nanti wah ini lebih kompleks lagi ya di dalamnya. Ada di dalamnya ada quote unquote memorinya, gimana sih memorinya ini bisa ke kanan ya, bentuknya kayak gini sebetulnya. Sehingga nah kita bisa menggambarkan tadi ya. Kalau kita punya register-register, nah ini contohnya gambar tadi ya. Yang di tengah ini adalah bagian seolah-olah datanya, data flow-nya lari ke kanan, gitu ya. Nah, kontrolnya itu yang di atas dan bawah. Ini yang di atas ini dan di bawah ini adalah kontrolnya. Kontrolnya, gitu. Jadi kalau kita taruh data, ting ting ting, datanya bisa ngalir ke kanan. Gitu. Kalau di sini udah penuh ya dia begitu ada data yang baru ya si datanya ini, misalnya udah penuh gitu ya, maka data yang baru dia akan masuk ke sini dan ngantri gitu ya. Oh ya, nunggu dulu. Nanti kalau di sini sudah ngegeser ke kanan ya, misalnya ngegeser ke kanan, dipindah maka yang barunya tadi ya dia ke sini. Kalau ini sudah keluar gitu ya, nanti sudah keluar ya, sudah keluar ya nanti yang biru ini pindah ke situ. Nah, nanti kalau ini biru masih diproses, terus ada data baru lagi masuk, ya data barunya masuk ke sini. Oh oke, di depannya kosong, maka dia quote secara seolah-olah magic, secara otomatis dia pindah ke sini gitu ya. Dia pindah ke situ. Oh di sini masih kosong, secara otomatis lagi dia pindah ke sini ya. Dan berhenti. Gitu. Ini di dalamnya tanpa processing. Tapi kita bisa juga buat dengan menggunakan kalau ada processingnya. Jadi dia bikin gitu ya. Ini micro pipelines with processing. Misalnya di sini tadi ya di antara si register-register itu tadi ada some kind of ini ya. Processing ini logiknya ya. Misalnya untuk mengalihkan atau apa ya logiknya ini. Ya. Nah, ini dengan kata lain ini adalah proses pipelining tadi ya. Jadi data akan maju ke sana ya. Diproses sesuai apa logiknya tadi misalnya edge detection ya. Misalnya ini datanya katakanlah 8 bit katakan ya. 8 bit data. Nah, setiap ini edge detection, ini apa detection, kita bisa langsung masuk datanya jadi cepat gitu ya. Nah, ini processingnya seperti itu. Nah, yang sebelah kanan ini sebelah kanan apa ya? Saya lupa decoder apa nih. Two micro pipeline stages. Saya lupa nih. Input binary value enable a decoder with these two three binary inputs into 8 unary. Oh ya ini untuk misalnya kita punya binary number ya. Nanti dia keluarnya jadi salah satu. Misalnya dia saya lupa nih urutannya ke berapa ya. Misalnya gini, kita bilang 101 kan 5 ya. Berarti nanti itu 2 3 4 5 misalnya. 0 1 2 3 4 5 misalnya ini nyala dan yang lain mati. Jadi yang lain 0 1 0. Ya, jadi dia ini menjadi itu gitu ya.
Jadi cuma gitu aja sih. Kalau nggak salah gitu ya. Benarkah? Coba saya baca lagi ya. This two-stage micropipeline decodes 3 binary input bits into 8 unary output bits. It can store 2 values, one not yet decoded and the other fully decoded. The processing logic at the center of this figure is from 3 ranks of ordinary AND gates. The delay at the bottom of the figure must be delayed the request event at least as much as the 3 ranks of the combinatorial logic delay data. Yang logic delay ini ya sebetulnya ini ya, yang ini delay elemennya selama inilah ya, supaya processing di dalamnya berhenti lah ya, sebetulnya. Ya ini kalau paling gampang ya kasih gini aja, atau buffer ya, atau kalau enggak ya ini ya. Buffer 3 buffer. Atau 2 inverter, 1 buffer bisa juga. Ya. Oke, anyway. Nah, ini tadi adalah contoh-contoh buat rangkaian. Kalau kita membuat rangkaian asinkron. Oke, kenapa nge-lock? Sebentar, screen saya kok nge-lock. Oke. Dan tentu saja ini lebih kompleks lagi ya, ceritanya nanti bisa dibaca lagi. Nah, dia sudah micro pipeline multiplier chip ya. The experimental micro pipeline multiplier shown in this photograph was built by Austek Microsystem. It multiplies pairs of 12-bit numbers using 24 stages of micro pipeline. The first 12 stages are in multiplication array, and the final 12 resolve the carry safe form of multiplier output. When empty, the multiplier acts just like a storage-free combinatorial multiplier. But when used as a pipeline, it can accept up to 24 operand pairs before delivering its first product. Jadi ini pipeline prosesor ya. Jadi kalau kita kasih input ya, misalnya tadi 12 bit ya. 12 bit dikali 12 bit. Kalau hanya 12 hanya sepasang itu, ya dia kayak multiplier biasa ya. Gitu ya. Tapi kalau ini misalnya kita punya 12 bit, jegrek, jalan. Nah, sambil dia jalan, ada 12 bit lagi, jalan, jegrek, masuk, jalan. Ada 12 bit lagi, jalan ya. Jadi dia bisa kayak pipelining ya. Perkalian 12 bit dikali 12 bit ya, sambil jalan bisa berapa stage ya. 24 operand pairs before delivering its first product gitu. Jadi kalau ini dia bisa di buffernya itu bisa 24 ya. Jadi kalau kita punya angka 24 angka ingin kita kalikan, kita masukin ke sini, nanti keluar ke kanan tuh. Ya, perkalian dari si 24 angka masing-masing 12 bit. Nah, ini yang kayak gini tuh bagus untuk kalau kita processing image processing lah gitu ya. Jadi ini contohnya. Ya, jadi bisa macam-macam. Ini ada buat ring buffer, macam-macam lah. Dia kasih contoh macam-macam lah ya, rangkaian-rangkaian yang dia bisa buat ya. Contoh-contoh banyak lah ya contoh-contohnya. Ada nanti dia bilang, nah sebentar, ini ada prosesor, cache, memory. Nah, misalnya ini ya prosesor, kalau kita biasa ya kan ada prosesor yang kita arsitektur kita kan gini ya. Ada prosesor mengakses memori kan ya kayak gini. Nah, untuk mempercepatnya itu dia bisa kasih cache ya kayak di atas ini. Nah, gimana tadi cache-nya gitu. Nah, kalau kita nambahkan ini dengan secara clocking ya, kita harus ada clock-nya di sini. Clock-nya harus samain dengan sini. Wah, ini clock-nya harus samain. Kalau ini lebih lambat, misalnya memorinya lambat ya ini semuanya lambat. Kalau tiba-tiba memori kita ganti menjadi lebih cepat ya clock-nya tetap sama ya tetap sama. Clock akan clock yang paling lambat gitu ya. Kalau kayak gini itu nggak perlu tadi ya. Datanya langsung jalan ya. Sana kalau nulis ya, kalau membaca lewat sini gitu ya. Set gitu. Jadi gitu ya, ini contoh aja nih contoh. Nah, jadi balik lagi intinya Pak, intinya nah ini tadi. Share button saya mana?
share button saya kok nggak ada. Oke, nah. Jadi intinya apa? Intinya ini adalah makalah micro pipeline yang mana ini nanti Anda baca lagi ya, micro pipeline yang di apa ya, dicetuskan konsepnya ini oleh si Ivan Sutherland. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita melanjutkan lagi dulu ke diskusinya? Jadi yang akan kita lakukan adalah seperti ini. Sebentar ya, saya buat blank screen dulu. Blank screen ingin sebentar ini layoutnya kita blankkan saja. Saya share screen dulu. Ya, nah jadi ini. Oke, ya, jadi nanti ini mana? Ini dia ya. Jadi ini yang kelihatan yang satu layar atau dua layar sama aja. Satu layar ya? Atau dua? Satu, Pak. Satu ya. Oke. Oke, oh mana ini? Saya ini tulisannya mana? Ini, ayo mana ini? Nah, annotate. Oke. Ya di sini jadi nanti kita pengen membuat mana nih? Sorry. Kok jadi kacau begini? Ini start share ini ya. Oh, ini sebentar ya. Ininya masih share screen tapi ininya sorry, stop sharing screen dulu. Ini sudah ininya unnoted. Nah, unnoted kita jadikan mouse dulu. Karena jadi bingung saya. Presentation and stop share. Oke. Pokoknya mana? Ya. Sebentar kok kacau layar saya. Ya, share screen adalah PowerPoint presentation. PowerPoint presentation saya gedekan dulu. Oke. Terus di sini saya cari anotasinya, mana anotasi? Oke, anotasi. Oh, anotasinya di sini ya. Bukan yang di sana ya anotasinya. Oke, berarti saya salah. Sebentar. Saya end slide. Click to exit. Oke. Saya inikan dulu. Nah, salah. Kok saya nggak bisa share screen? Sebentar ya. Ini kok nggak bisa ya. Ini sudah. Ini aja. Nah, ini aja lah. Nah, pen. Oke. Jadi kayak saya mau membuat ya kotak. Nah, ini si elemen. Outputnya 1 ya. Out ya. Inputnya 2. Nanti bisa banyak ya 2. Ya katakanlah ini inputnya X, Y, ini outputnya Z ini ya. Z output. Nah, jadi dengan kata lain kalau ini ya, jadi dia punya berapa channel? 3 channel ya. Si elemen itu punya channel input ya. Channel ini ada si elemen ya. Punya input 2 channel input. Ya. Ini XY dan 1 channel output. Nah, jadi nanti saya misalnya saya ngirim ke sana ya, misalnya ke si elemen ya. Misalnya saya kirim ke adalah ini ya, X, Y, Z gitu kan ya. Ini ke si elemen. Gitu ya. Atau sorry, nggak gitu ya. Ini salah ya, XY gitu ya, XY gitu. Kalau mau saya baca itu ya, nah saya mau baca misalnya data atau status sama dengan si elemen ya. Status ya. Status ini nanti sama dengan Z ya. Ya. Benar kan ya? Nanti dikarang lah, coba ya dikarang ya.
Jadi kita pengen buat ini, modelkan ini dengan CSP, gimana kita modelkan ini gitu ya dengan CSP. Nanti kita implementasikan dengan nih, dengan si Golang. Nah, nanti kita pengen buat ya, misalnya ada si elemen. Jadi misalnya nanti saya buat program manggil ada di main programnya X-nya berapa, Y-nya berapa, kita coba masukkan ke si elemen, kita baca Z-nya sama dengan berapa gitu ya. Jadi nanti kita coba dengan menggunakan truth table ya, kita tes ya. Misalnya nanti kita buat tabel 00, 01, 10, 1, 1, 0, 1, 1 dan seterusnya ya. Jadi kita harus mencoba kombinasi-kombinasi ini ya. Nah, karena ingat ya, ini kan adalah suatu rangkaian yang punya memori elemen ya. Memori elemen. Jadi kita nggak bisa juga bilang tabelnya itu nggak bisa gini 00, 01, 10, 11 aja nggak bisa karena kan tergantung ya kalau dari 00 ke 01 terus balik ke 11 ke 10 kan beda lagi ya. Jadi kalau ini misalnya 00 01 terus 11 10 kan beda lagi 10 outputnya ini dengan ini kan beda ya. Ya. Kalau ini kan nanti outputnya masih 0, kalau ini outputnya harus 1. Nah, gimana? Nah, ya jadi ada 2 ya pertanyaannya. 1, bagaimana ada 3 sih. Bagaimana memodelkan si elemen dalam, nanti saya tuliskan ini ya dalam CSP. 2, bagaimana mengimplementasikan ya implementasi. Sorry ini tulisan saya kacau. Yang ketiga, bagaimana pengujiannya, metodologi pengujiannya untuk sistem seperti ini. Ntar saya hapus dulu. Ini karena, oh ya karena ini sih ngalangin ya ininya saya. Oke. Jadi tadi ya saya hapus dulu, mana hapusannya? Ini mana ini? Nah ini dia, penghapus, eraser. Oke. Ya. Ada eraser. Oke, jadi set, 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 set. Ya. Ini dulu ya. Jadi pertanyaannya adalah 1, N 1, bagaimana how to model ya, to model si elemen in CSP. 2, how to implement si elemen in Golang ya, Go. 3, how to test it. Ini yang nomor 2 ya. Ini karena hint-nya hint. Nah, ini kan ini adalah ada memory element, has memory element. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengeksplor rangkaian sekuensial? Ada 3 pertanyaan. Ini yang harus dipikirkan. Ya. Oke, jadi ini adalah PR untuk berapa? 3 grup ya. Nah, sekarang groupingnya adalah masing-masing silahkan memilih grupnya masing-masing. Itu ya. Ada pertanyaan dulu?